Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar, Pagi-pagi nonton ambiar di Trans TV, nonton ambiar, pilih kita bersama-sama. Pagi-pagi ambiar, Pagi-pagi pagi-pagi nonton ambiar di Trans TV, nonton ambiar, pilih kita bersama-sama. Semangat guys! Merupakan single yang sudah lama sekali tidak dijanjikan. Dan karena sesaat lagi pagi-pagi ambiar kan akan berulang tahun yang kedua tahun. sekali. Jadi kita akan memeriahkan, akan ada pesta akbar kembali ulang tahun pagi-pagi ambiar. Bener banget, pestanya di mana King? Kita akan bikin pesta di luar negeri. Kita akan live di 3 negara sekaligus. Betul. Di Di mana Thailand, Utopia. di Jepang, Dan juga di Turki. di Turki ya. 3 negara live untuk ulang tahun pagi-pagi ambiar. Betul. Jadi nanti kita bagi-bagi semuanya ya. Koordinator segala ini ono. Kenapa? Kita mau bagi-bagi apa? Ya nggak usah bagi-bagi lah. Oh ya, Kak Dewi akan bagi-bagi Hadiah. emas batangan. Batangan. Lu semua ini juga harus berbagi, bersedekah. Ya, terutama Ya, yang ya, dua ya. ya Kak. Iya, terutama yang dua nih. Ini Kalau aku makin bintang besar. tamu nunggu. Wi, aku Ya. kurang sedekah apa? Sedekah kasih sayang aku emang kurang. Mohon maaf ya, berita-berita gosip-gosip labe-labe udah naik loh berita kalian. Masa Iya sih? loh. Benar dicoba ya di gosip Venesia, di macam-macam gosip. Apa tuh? Pokoknya Apa tuh? jodoh itu di tangan Yang Allah. mengatakan apa coba? Ya. Tagline-nya gini, Dewi Persik akan diam-diam Rian Ibram dan Dewi Persik saling punya rasa. Ternyata. Jadi katanya kalau ada gimmick yang sedih yang dipeluk tuh malah misalkan Kak Dewi kayak meluk Rian gitu. Maksudnya kayak ini banget gitu, kayak saling. Jangan pegang dulu. Jangan pegang dulu. Karena baru saja kita berkenalan. Kemana nadanya? Tapi aku juga udah lama gak ketemu Dewi Persik. Kemarin kan aku nggak ada ya. Burung dara di dalam peti. Cakep. Rindu membara setengah mati. Lu mau kemana sih ke situ? Mau menyambut bintang tamu. Sini dulu, Sini dulu dong sayang. Oh iya. Mudah-mudahan apa yang Mas Rian keluarkan tuh bukan rayuan gombal. Nggak ada. Karena banyak kasus yang terjadi dalam kehidupan kita, rata-rata laki-laki itu gombal. Yang akhirnya di tengah jalan itu kandas. Ini tapi sedih banget ya. It's okay why mas, it's okay why. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Tapi ini sedih banget loh Sobat Ambiar. Kita tahu ya beberapa Iya. waktu terakhir ini yang menjadi pemberitaan adalah ketika seorang Lesti Kejora dia melaporkan sang suami dengan dugaan KDRT. Dan di tengah-tengah dugaan KDRT ini ada juga seorang YouTuber Iya. dan juga istrinya yang malah menjadikan konten KDRT sebagai konten prank. Bahkan konten prank ini dilakukan di kantor polisi di Polsek Kebayoran Lama. Miris sekali. Pasti sudah tahu siapa. Kita akan lihat dulu update-nya seperti apa ya. Yang pasti Makanya menyayangkan menerapkan ya. etika sejak dini itu penting buat Iya. kehidupan kita. Karena apa? Karena bercandaan, menurut kita bercandaan, tapi menurut orang lain belum tentu itu bercanda. Ketika kita di sekolah belum tentu kita mendapatkan ajaran-ajaran tentang akhlak. Makanya yang namanya akhlakul karimah itu mesti dari sejak dini dididik. Adab ya. Adab itu nomor satu. Karena apa? Orang pintar itu kalah dengan orang yang beradab. Kalau orang beradab itu udah pasti pintar. Aduh Dewi. Karena kita sangat menyayangkan. Kita berharap bahwa Alhamdulillah, Rui, KDRT ini pagi-pagi tidak ambiar dijadikan banget, sebagai sebuah konten. Apalagi kekerasan terhadap perempuan dengan KDRT ini merupakan kekerasan tertinggi di Indonesia. Di tahun 2021 jumlahnya mencapai lebih dari 338.000 kasus. Yang pastinya juga kita berharap ada empati buat Ya. mereka, bukan empati Ya. seakan menjadikan sebagai sebuah candaan. Kita juga tahu bahwa Mbak Imwong memang sudah meminta maaf, sudah men-take down videonya, tapi juga dari ada yang namanya Sahabat Polisi Indonesia tetap melaporkan dan bisa saja kena pasal 220 KUHP dengan dugaan laporan palsu dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Jadi semoga jadi pelajaran lah buat kita semua ya, tidak semua hal bisa dijadikan konten. Iya sih. Ya iya sih. Iya sih. Memang juga di dunia dunia digital sekarang ini apalagi anak-anak muda kan senang sekali
untuk membuat konten-konten sehingga instantly mereka cepat bisa dikenal dan terkenal. Jadi ini bukan untuk para selebriti saja, tetapi semua ya Wi ya. Buat semua pengguna media sosial, berpikirlah lebih dahulu sebelum memposting sesuatu yang baik. Kalau kita sudah melapor kepada pihak yang berwajib, berarti tandanya kan ada sesuatu yang harus diluruskan dan harus sesuatu yang diamankan. Jangan sampai dibuat mainan gitu. Kasihan. Yang lucu-lucu aja lah ya. Lucu-lucu, yang senang-senang aja. happy. Betul, tapi ngomongin soal KDRT kita juga tahu bahwa sekarang ini memang Lesti Kejora sedang begitu terpukul. Beberapa waktu yang lalu melaporkan Rizky Bilar ke pihak kepolisian, sang suami dilaporkan dengan dugaan KDRT. Dirawat di rumah sakit, kabarnya minggu sudah pulang, alhamdulillah semoga semakin membaik keadaannya. Tapi kemarin juga katanya dilakukan olah TKP di rumah Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, dan kabarnya juga hari Kamis Rizky Bilar akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, untuk rumah tangga dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, update-nya seperti apa kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Iya. Kita ini menjadi shocking banget buat semua kita di sini. Betul. Karena nggak disangka-sangka, karena mereka berdua tuh adalah pasangan yang kayaknya sangat manis sekali dan semua netizen tuh kayaknya mendukung banget kan ya. Mulai dari perjodohan, pernikahan, sampai dengan punya anak gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin. Kita tuh kalau lihat berita yang gini tuh nggak happy ya. Pasti. Betul. Bukan cuma kita tapi seluruh Indonesia nggak ada yang happy kalau dengar berita yang kayak gini tuh. Maunya tuh beritanya tuh yang punya anak lagi atau yang bagus-bagus lah gitu maksudnya. Namun juga sekaligus juga ya kalau kita berpikir rumah tangga, karena saya sama Rian belum berumah tangga, cuma mungkin Dewi sama Nasar sudah punya pengalaman masalah-masalah di dalam rumah tangga. Kita aja yang pacaran kadang-kadang suka berantem. Cuma kalau semarah-marahnya kita, sebenci-bencinya kita tuh memang yang harus diingatkan kepada diri kita sendiri adalah jangan memakai apapun, mau cubit, mau apapun Jangan gitu. main tangan. Jangan main tangan gitu. Lebih baik kita bertengkarnya atau berdebatnya sampai dengan selesai itu hanya dengan mulut dan pikiran dan logika gitu. Kalau Untuk memang mengingatkan tidak bisa kita. diselesaikan, lebih baik salah satunya yang mengalah, lebih baik pergi. Betul. Gini, perempuan betul. itu diciptakan dengan dua mulut. Betul. Jadi kalau perempuan itu cerewet itu lumrah gitu. Iya. Jadi kalau laki-laki sih jangan sampai ikut cerewet juga. Iya. Apalagi sampai main tangan. Apapun yang bentuknya kekerasan dalam agama saya itu tidak diperbolehkan. Tapi memang Sebisa bagus sekali, mungkin. lebih baik si laki-lakinya kalau pusing banget pergi aja gitu kan. Ya atau ada tembok, Belajar dulu. udah temboknya dibalik lantainya atau apa itu Atau lebih mukul, baik ya gitu. betul gitu aja. Ya, Ya jangan agama- sampai kayak saya baku hantam ya guys. Jangan dong. Agama manapun jelas melarang hantam di yang sosial namanya media. kekerasan ya. Kita Tapi aku yakin Dedek Lesti pasti kuat. amin ya. Pasti kuat melewati ini semuanya. Namanya manusia pasti diuji dan dicoba sesuai kemampuannya. Dan dari sini juga kita berharap semua media tidak mengambil manfaat yang Memanfaatkan, pada ya. akhirnya digoreng-goreng, dibesar-besarkan sehingga menggiring opini yang enggak ya. Betul, Berikan termasuk- saja semangat buat Lesti. Termasuk di sini. kalau misalnya ada YouTuber di luar sana kemudian menggiring opini tentang masa lalu, Iya. termasuk juga permasalahan mereka yang bahkan tanpa mereka tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan Iya. kita pun sebagai teman kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, termasuk untuk seorang Lesti Kejora ya. Kita pokoknya dalam hidup banyakin ngopi karena Ngopi panas. iya maksudnya karena Biar kalau santai. rumah tangga mah dibawa benar-benar Iya. dibawa acak-acakan ya berantakan Berantakan gitu. ya juga. Buat Sobat Ambiar juga di rumah semoga selalu berbahagia dengan pasangannya. Sama seperti tema kita di pagi hari ini, KDRT bukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Kisah kasih dalam rumah tangga. Kisah kasih. Ya, kisah kasih dalam rumah tangga. KDRT. Iya kan? Kisah kasihnya dari mana kaknya? Kasih dalam rumah tangga. Kasih. Boleh, mau kasih mau kisah apapun. Tapi kan kaknya harus dua dong Ria. Berarti kakak dari RT dong. Mau sampai jam berapa dibahas nih? Rian semenjak sama Kak Dewi emosian deh sekarang. Emosian ya. Tapi aku pastikan tidak akan pernah ada KDRT dalam rumah tangga kita nanti. Biar kita langsung panggilkan, ini dia keluarga yang pertama. Kenapa? Kalau sebelum manggil ya, kalau rumah tangga berdua ini, misalkan gini, yang lari Rian dikejar-kejar mana? Sini lu. Yang lari bukannya Rian yang ngejar Kak Dewi ya. Tapi jujur ya, aku mewakili perempuan-perempuan dimanapun mereka berada ini jujur ya. Kalau perempuan itu kan gak gampang move on, beda sama laki-laki. Karena perempuan tuh pakai hati. Nah seperti sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Aku tuh kadang merasa takut gitu untuk menikah.
Karena itu sayang, aku tidak memberikan komitmen sama kamu karena itu. Ya Ya, aku nanti juga nggak pikir-pikir nuntut apa-apa dulu sih. deh, Kita Kak. kan yang penting senang aja dulu ya. Buat Sobat Ambia, kita juga akan lihat kebahagiaan dari keluarga yang satu ini. Ada keluarga Ucok Baba, kemudian Rina Angelina, ada Nabila dan juga Amar di Pagi-Pagi Ambia. Iya. Ini dia keluarga yang berbahagia. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, Teteh sama sama-sama. kakak. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Sudah Apa juga ngucapin terima kasih sudah kita diundang di sini. Makasih. Bang Ucok dan istri. Ini kenalin dong siapa aja namanya, umurnya berapa? Namanya siapa? Nama aku Nabila, umur aku 9. Nabila. Halo Nabila sayang. Kalau Amai. Nama Amai. nama Amai. Amar namanya. Amar namanya. Kakak Nabila. Kakak Nabila dan juga so sweet gemes banget banget sih. dan juga Amar. Ini Ya. Bang Uco sama istri lagi bawa anak-anaknya di sini di pagi-pagi Ambiar. Itu seru banget ya guys. Ini baru pertamanya ya Bang ya bawa Anak-anak. anak-anak. Ayah baru pertama kali bawa anak-anak ke sini. Bang, Yang waktu itu dibawa anak-anak siapa bang waktu itu? Yang pernah kasih dibawa. Emang dulu udah pernah? Udah pernah dulu ya Bang? Udah, oh iya. Sama kamu doang. Emang istri bukan yang ini yang dibawa? Bisa aja. Bang, Ya. anak total ada berapa semua? 5. Ada 5. Yang paling gede umur berapa? Oh, 21. Itu Semester 5. siapa namanya? Rio. Yang kedua? Yang kedua, oh Septi. Septi umur berapa? Umur 18. 18. Yang ketiga? Yang ketiga, oh umur 17. Siapa namanya? Ada Mayensa. Katanya Adam lagi jatuh cinta ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambia di rumah. Ini putra dari Ucok Baba yang kabarnya sedang fall in love, cinta pertama. Adam namanya ini. 5 loh anaknya ya Bang. 5. Rajin juga ya Bang. Ya, namanya juga. Bang 5-5-nya itu dari istri satu doang. Satu lah, masa 2 gimana sih? Satu aja repot, apalagi 2. Wah, bagus. Jadilah istri yang repot supaya nggak nambah. Iya, emang ngerepotin. Bang, punya 5 anak. Gimana rasanya buat seorang Ucok Baba? Ya, yang jelas kita bersyukur aja. Banyakin bersyukur. Yang jelas itu titipan. Betul. Nah, jadi kita jangan sia-siakan. Selagi kita masih mampu, kita berusaha untuk mereka. Iya. Iya, iya. Bang, tapi kan jarak usianya ada yang 21, terus juga Amar sekarang 7 tahun ya. Berapa Amar? Amar 3 tahun. Amar 3 tahun. Itu kan jaraknya jauh-jauh banget, Bang. Mau nambah lagi? Emang mau nambah lagi? Enggak, udah nggak bisa. Maksudnya? Udah nggak bisa maksudnya Karena Bang? ibunya udah Udah diikat. udah 4 kali ini sesar. Oh, iya. Oh jadi kalau sesar itu harus ada berapa kalinya gitu? Nanti dititip aja sama Karen Delano bisa. Titip sama gue. Keluarnya di sini. Adam. Berarti yang tapi usianya Mbak Epi ya berapa? Kalau Usia saya sekarang? sekarang usianya 44. Oh, berapa usia juga Terpaut berapa tahun Bang? 10. Bang Ucok Abang berapa? berarti 54. Aku 50. Beda berapa? Beda 7 tahun. 7 7 tahun. 7 tahun. Oh. Tapi biasanya kalau perempuan kan usia 44, 40 ke atas juga udah nggak boleh. Juga kan bahaya. Rentan gitu Rentan, ya. betul. Bang, Adam sekarang yang umur 17 tahun lagi jatuh cinta gitu ya. Sering curhat gitu nggak sih sama seorang Ucok Baba? Saya justru kalau si Adam itu seringnya curhatnya sama saya. Sama saya. Lebih dekatnya sama abang gitu. Iya, lebih dekatnya Harusnya sama kan saya. kalau laki-laki sama mamahnya ya. Biasanya. Iya, itu yang paling gede ke mamanya. Curhatnya ke mamanya. Justru si Adam sama abang. Oh, si Adam sama abang kena masih Inul. Bang kok nggak dibawa ke sini si Adam ini kan lagi rame banget bahwa si Adam tuh katanya lagi punya pacar. Tapi kan lagi sekolah. Oh, masih Oh, sekolah. iya. Emang sekolah kelas berapa sekarang? Kelas SMA kelas 3. SMA kelas 3. kelas Iya, tiga. nggak boleh lulusan. Jatuh cinta. Nabila sekarang kelas berapa sih? Pakai mic-nya sayang. Aku kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Nabila manggilnya apa? Papa, ayah atau apa? Papa. Papa tuh orangnya kayak gimana? Ya kalau di rumah ya gitu, tegas. Tapi jarang marahin anaknya juga sih.
Nggak pernah marah? Sering Oh, marah. sering. Iya. Biasanya marahnya kalau apa, Nabila? Ya kalau melalui kesalahan. Oh. Ngelakuin kesalahan contohnya, Contohnya misalkan. kayak apa? Kayak waktu itu Bila sering minta jajan dimarahin. Oh, minta jajan. Tapi kalau papa baiknya kayak gimana kalau papa? Kalau baiknya sih sering beliin mainan. Sering beli mainan, Iya, terus kasih duit jajan juga. dikasih duit jajan. Papa kalau kerja suka lama nggak perginya? Ya lumayan sih lama. Lama? Kangen nggak sama papa kalau papa sering kerja di luar? Kangen juga karena kadang berangkat pagi pulangnya malam. Berangkat pagi pulang Kamunya malam. udah tidur ya, pulang Iya. papa ya. Kan papa kerja buat Nabila, tuh buat Amar ya. Jadi kerjanya pagi pulangnya malam. Tapi kalau buat istri dari Ucok, Babas dari Rimba ada kesulitan gak sih dengan 5 anak segala macam? Apalagi usianya kan jaraknya jauh sekali ya. Kesulitan enggak, apalagi yang 3 tuh udah ngerti semua ya, kayak Rio, Adam Septi itu sudah mengerti semua. Jadi paling ini berdua yang selalu ribut ya, mungkin Karena memang masih kecil-kecil ya. mungkin dengan hal kecil aja ribut ya kan. Terus pemainan ribut, masalah makan ribut, kadang minum ribut, kadang ini ngambil minum, ini yang apa, yang minum gitu. Papa berapa tahun? Jauh sih, berapa sih, ada 6 tahun. 6 tahun, 9 dan 3 tahun ya. Tapi ini tadi so sweet banget tuh sama kakaknya tadi. Iya. Iya, ini penyayang soal sama adeknya. Sayang pasti Nabila sama adiknya Sayang ya. sama adik saya. Pasti dong. Sayang lah. Kalau si adik sayang sama kakak. Saya nggak sama kakak Bila. Sayang. Oh Ini senyum-senyum. malu-malu. Kalau di rumah, wah. Nabila cita-citanya pengen jadi apa sih Nabila? Aku pengen jadi pengusaha kayak papa. Pengusaha. Kenapa pengusaha? Kenapa? Karena kan kalau pengusaha kayak enak aja gitu. Ya gitu. Apa enak? Usaha Enaknya apa apa? kira-kira? Enaknya apa ya? Usaha restoran. Oh, Iya. restoran. Emang kalau papa kerja jadi pengusaha kenapa? Enaknya kayaknya gimana? Banyak duitnya bilang. Banyak duitnya. Terus kayak Enggak lah, bercanda. kayak gitu. Enggak. Enak aja ngelihat papa setiap hari Iya, ke sana setiap gitu. hari Ya. ke sana. Aha. Terus kayak gimana ya? Gimana pakai mic saya? Pakai mic. Jangan malu-malu dong. Bingung. Pokoknya pengen jadi pengusaha supaya seperti papa. Ya, aduh gemes banget. Coba sekarang Nabila sama Amar, dari Amar. Nabila mau bilang apa sama papa sama mama? Mau bilang Nabila apa? dulu deh. Bila. Kalau aku sih makasih buat mama papa udah didik Bila, udah urusin Bila, udah kasih Bila mainan, jajan, itu aja. Oh, manis banget. Mainan. Amar mau bilang apa? Amar bilang apa? Thank you for much was for my mother and father gitu. Kamu. Bajunya baby. Apa sih kamu? Itu bahasa Spanyol. Apa katanya? Lautan bersama. Tapi Nabila 9 tahun pintar banget ya, bisa mengungkapkan isi hatinya juga. Semoga Nabila dan juga Amar menjadi anak pintar, kebanggaan keluarga ya, dan yang pasti bisa membahagiakan kedua orang tua ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat sobat ambiar di rumah. Ini ada hubungannya dengan seorang Ucok Babas. Oh, iya. Seperti apa kita lihat aja. Itu kapan Bang main ke rumah Rizky Bilar dan Lesti? 2 minggu yang lalu. Oh, baru banget. ya. 2 minggu yang lalu. Lalu bagaimana keadaan di sana? Kalau waktu saya ke sana mereka baik-baik aja. Baik-baik aja. Nggak terlihat apapun. Nggak terlihat apapun. Senang-senang saja. Tapi Bang Iya. Ucok tuh emang basicnya suka banget sama anak kecil ya. Kelihatan tadi aja pas lagi gendong. Ya, kayak- karena kita masih kecil juga sih ya. Bukan. Iya, saya paling suka sama anak kecil. Paling suka banget sama anak kecil ya. Kelihatan kan kalau ada orang tuh yang kalau Yang lihat nggak anak suka kecil anak tuh kecil, nggak betah atau apa, misalnya karena berisik atau apa. Tapi kalau dari pelukan aja juga beda kan, kita Iya, tahu kelihatan. juga kan gitu. Bang Ucok Bang, ngelihatnya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebelum ada kejadian ini, sebelum ada kejadian dugaan KDRT, melihatnya rumah tangga mereka Ada seperti apa keanehan sih? nggak misalkan? Kalau waktu kami di situ, kita namanya sifatnya tamu ya, mungkin nggak ada sama sekali. Biasa aja mesra. Biasa gitu aja. orangnya. Tapi menurut Ucok Baba, rumah tangga mereka sebelum ada kejadian ini seperti apa di mata Ucok Baba? Kalau menurut saya kemarin-kemarin itu pas kita lagi ke sana itu baiklah ya, baik aku lihat, baik.
bahkan kita diterima dengan baik gitu kan, gitu. Makanya saya kejadian seperti ini kaget juga sih ya, gitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Kalau abang untuk menyelesaikan masalah dengan istri gimana, Bang? Wah, gampang. Gampang sebenarnya. Apa Jadi sih? gini, jadi kan setelah kita menikah itu, ijab kabul itu, di situ kita rasakan adalah kita mendapatkan bidadari yang dititipkan. Kalau saya sama istri saya sayang. Karena ini adalah titipan. Bahkan bisa dibilang sama orang bahwa istri itu adalah surgaku, bidadariku, sampai seperti itu. Ya kan? Ya. Jadi andai kata, kenapa ada nggak persoalan kami di rumah tangga? Banyak. Pasti. Yang pertama dari sisi A menjaga anak, sisi memberikan pendidikan kepada anak, itu sering berdebat. Tetapi kita selesaikan dengan masalah yang kita berdua dulu. Kalau abang menyelesaikan masalah sama istri biasanya seperti apa cara? Jadi biasanya kami itu gini, kalau misalnya udah berat ini permasalahan ini, andai kata saya mencak-mencak, mama jangan begitu dong. Kan udah berapa kali saya bilang, dia pasti diam. Dia pergi. Nah, apabila juga seperti dia, saya udah capek Pak ngurusin anak-anak. Kamu enak aja di luar. Gitu kan, contoh. Iya. Ya udah aku diam. Nah, aku pergi. Setelah nanti begitu ada waktu kita berdua, baru kita ngomongin. Maaf ya, Ma. Aku memang salah. Iya. Bagaimana lagi terjadi pertengkaran kalau seperti itu kan? Ya. Kita kan sebagai Jadi imam. kalau dalam berumah tangga itu Rumah- rebutan salah gitu ya, Bang? Jadi ada kadang-kadang ini perempuan itu kan ego. Iya, iya. Laki-laki itu lebih ego. Betul. Bagaimana untuk menyatukan ego masing-masing ini supaya memisahkan ego itu? Bang Ucok bagus banget ya. Jadi ya bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang mau mengalah. Oh enggak, karena ini rumah tangga, kecuali kita bermasalah dengan orang. Ya orang lain gitu kan. Ini kan istri. Buat apa kita berdebat sampai 3 hari nggak ngomong, 2 hari, kami nggak. Paling lama abang berapa Paling hari? lama itu 2 jam, saya pergi pulang. Oh Udah, cepat udah juga ya, baik-baik wow. aja. Cepat Baiknya luar pakai biasa. apa, Bang? Hah? Pakai apa? Nggak, baik-baiknya itu gini. Ngasih hadiah coklat satu Enggak atau apa? ada. Mah, ambilin dong, bikinin dong papa kopi, contoh. Secangkir kopi. Nggak mungkin dia nolak kan? Iya. Enggak. Kamu jahat, nggak ada. Iya, nggak ada istri Nggak begitu. ada istri Benar, begitu, benar, nggak ada. Jadi mulai luluh Mulai lagi lulu, ya. Ma. Jadi dia kan istilahnya dia juga tahu bahwa dia seorang istri untuk melayani seorang suami. Nih, istri ya kalau suami habis berantem, terus suami gini. Kopi dong. Gitu. Itu pasti dibuatin. Betul. Betul. Taruhan deh, istri mana yang nggak malah lebih dari kopi, ntar Kita di meja merasa ada apa, dibutuhkan ada roti, gitu ya, pisang Kak. goreng, apa macam-macam. Aku setuju, King. Jadi kita Iya kan? sebagai perempuan tuh merasa dibutuhkan. Oh berarti Iya. lagi gua sayang sama gua nih, berarti dia butuhin gue nih. Iya, Wi, perempuan tuh. kopi dong. Ambil sendiri. Kalau Dewi, Ambil sendiri. Nggak, kalau gue minta kopi sama dia, kan dia teriak gini. Dia teriak, Kiong! Gak ada tipe aku kayak begitu ya, terkecuali suaminya Enggak lupa lah. tanggung jawab ya, lu Iya, kerja sendiri. benar, iya. Nah tapi kalau udah laki gue udah kerja capek banting tulang buat istri, ketika suami minta harus melayani lah sepenuh hati. Ini siapa sih mbaknya? Mbak namanya siapa? Rina. Mbak Rina. Nah, kalau Mbak Rina, benar nggak tadi Bang Ucok ngomong begitu? Iya benar. iya benar. Bener ya? Yang Mbak suka Rina, sering diam siapa? Kalau Sekarang lagi kan udah punya anak 5 nih, Ah. cintanya semana Mbak Rina? Sama suami? Ya jelas kalau cinta pasti terbagi 6 dong ya. Iya. Iya. Untuk anak-anak, untuk anaknya 5, suaminya berarti terbagi 6. Nggak bisa dibilang 100 ya. Pernah cemburu nggak sama Bang Ucok? Kalau cemburu tuh sebenarnya dulu tuh memang cemburu sebagai kita namanya suami seniman, apa dia begini, kita harus memaklumin kalau dia memang dekat cewek gitu kan. Kan dulu pernah kita ribut ya gara-gara ada sinetron tuh main gendong-gendongan, peluk-pelukan. Itu Mbak Rina nggak itu terima? Mbak Rina nggak mau. Nggak terima. Mbak Rina cukup Mbak Rina aja yang gendong-gendong ya. Akhirnya dijelaskan, aku tuh kerjanya seperti ini. Aku tuh kalau itu hanya di sinetron Tapi aja. emang iya sih, aku juga. Ya, Kak, jadi kita dari situlah mulai dari itu saya Aku juga harus iya sih. mengesampingkan untuk cemburu. Aku juga iya sih kalau aku punya suamiku dipegang-pegang orang yang nggak mau juga. Aku mau nanya sama perempuan ya, untuk perempuan.
Kalau suaminya pemain sinetron, suaminya ada adegan dengan perempuan lain, kenapa ada kesel gitu? Maksudnya selain cemburu perasaan apa? Takut ya? Maksudnya takut Takut itu cinlok lah. gitu ya? Ya Allah. Makanya kalau nanti kita nikah kamu ya udahlah. Ya pokoknya buat Sobat Ambiar namanya juga rumah tangga ya. Namanya permasalahan pasti selalu ada. Tapi yang pasti menyelesaikan bukan dengan cara kekerasan. Setuju. Tapi saling memahami satu sama lain dan terkadang masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya hanya karena waktu yang akan menjawab. Seperti memasak dalam kompor, pelan-pelan apinya nanti akan matang dengan sendirinya. Kita akan kembali sesaat lagi tetapi Bagi-bagi Ambiar.